Baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam pertama dari rencana The Writers untuk mengadakan acara reguler yang kita namain sebagai Jumat Session ya. Kenapa Jumat Session? Karena pertama platformnya memakai Zoom, jadi dari manapun seharusnya bisa mengikuti ya, dari Papua, Aceh Wih, sampai pelosok bahkan dari luar negeri ya. Dan memang member dari The Writers ini banyak juga dari luar. Terus di batch-batch awal itu selalu aja Mas Baki ada tuh peserta dari Inggris, dari Jepang, dari mana gitu. Lalu yang kedua diselenggarakannya tiap hari Jumat. Jadi sebagaimana kebiasaan komunitas The Writers suka main plesetan, akhirnya hari Jumat dan platformnya Zoom pada akhirnya kita sebut sebagai Zoom-at session gitu Mas Balki. iya. Dan beruntung sekali di eh, batch pertama Jumat session ini Mbak Bini mengusulkan satu tema yang cukup menarik ya tentang film. Seakan sedikit keluar dari penulisan padahal sebenarnya sangat amat kental dan sangat amat dekat ya. Dan senang sekali juga selain nanti yang akan bicara dalam bab ini juga kita kehadiran salah satu sahabat di luar The Writers yaitu Mas Rizky Balki. Oh, Beliau sedang salam sedang. kenal semua. Nah, teman-teman, jadi pembicara saat ini ada dua narasumber ya. Saya sendiri yang memoderatori perkenalan, saya Asep Herna untuk teman-teman yang belum kenal. Saya mungkin tidak menyapa satu-satu ya. Tadi ada senior di sini, Profesor Alep ya, Mbak Bini. Em, Selamat malam dan salam hormat juga teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pembicara pertama di sini ada Mbak Bini Bukhori. Mbak Bini Bukhori ini saya kenal sebagai seorang aktivis. Beliau juga basisnya adalah seorang jurnalis ya di awal-awal karirnya kalau tidak salah Mbak Bini ya, jurnalis di Jakarta Post. Kemudian karena rupanya jiwa petualangan sebagai seorang aktivis terlalu kental, begitu yang saya baca, koreksi kalau salah Mbak Windy. Akhirnya di bahkan di satu media saja pikiran-pikirannya tidak cukup terakomodir sehingga memutuskan untuk keluar. Dan Mbak Winnie ini banyak berkecimpung di beberapa NGO ya, yang cukup ternama. Di antaranya beliau sebagai former executive director di Invid ya, Mbak Winnie ya. Kemudian ke beberapa LSM lainnya dan beliau juga yang mendirikan organisasi yang namanya Prakarsa, juga salah satu NGO. Mbak Bini juga terakhir sebagai staf ahli di eh, apa Mbak Bini Di kantor staf presiden. kantor staf presiden. Nah, em, Mbak Bini menempatkan diri sebagai pemantik diskusi tentunya ya, dan kita juga punya narasumber di bidangnya seorang sineas, Mas Rizky Balki. Mas Rizky Balki ini saya juga kenal cukup lama, sahabat lama ini sejak tahun 98. Beliau berangkat dari orang iklan, teman-teman, dari art director. Pengalamannya cukup panjang, menghadirkan atau menciptakan karya-karya iklan. Kemudian persis sama dengan Mbak Bini, beliau tidak cukup betah di dunia kreativitas iklan. Jadi akhirnya hengkang, teman-teman, di dunia penyutradaraan. Berawal tetap masih di penyutradaraan seputar dunia iklan tentunya ya. Yang saya kenal Mas Rizky Balki ini em, apa telah menghasilkan nggak tahu berapa ratus iklan, termasuk juga beberapa pekerjaan dengan saya juga. Kalau sama Mas Bak itu selalu tenang, pekerjaan selalu selesai. Dan kemudian dari penyutradaraan iklan
sebagaimana juga rasanya ini semacam tren ya saat itu di tahun 2000-an kalau tidak salah. Jadi sutradara iklan itu kemudian pada beranjak semua ke sutradara film. Salah satu di antaranya Mas Baki. Yang saya tahu saja Mas Baki sudah menelurkan sekitar 4 film layar lebar ya. Mohon koreksi Mas Baki kalau keliru. Yang ya, di antaranya adalah Laundry Show, itu saya suka sekali. Saya sampai nonton beberapa kali karena menurut saya pengadegan penyutradaraan itu sempurna sekali, yang tadi disebutkan sama Mbak Bini kalau tidak salah. Em, ada Boy William ya, kemudian Gading, Giselle, dan beberapa yang lainnya. Lalu karya berikutnya adalah Nagih Janji Cinta, kemudian Ananta. Ananta juga secara emosional bonding cukup dekat sekali dengan saya karena Mas Balki membuat cukup saya tersinggung nih sebagai orang Sunda. Beliau mengangkat karakter Sunda ya teman-teman ya. Lantas film keempat apa ya Mas Balki ya? Eh, Mute Mas Balki, unmute, unmute. Eh, Oke. nah, Nggak jadi ada film abis Atlanta saya pindah ke Multivision kan Laundry oh, Show, abis Laundry Show saya buat film cinta di CNN. oh Kasihnya iya 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 cinta-cinta iya terus nih. iya iya betul betul. Eh drama drama cinta gitu ya, Ya Mbak. terus udah gitu ada Nagih Janji Cinta, ya pokoknya masih cinta-cinta lah. Inginnya sih crime. Iya, iya, iya. Dan Inginnya Mas, crime. Mas, Mas Baki juga baru-baru ini bikin heboh karena dia nggak bisa diem ya kreativitasnya itu. Beliau bikin semacam klip-klip cerita pendek sekitar kurang lebih 1 menitan ya Mas Baki ya, yang isinya adalah horor. Dan baru saja beliau buat sekitar sudah ada 800.000 subscriber ya di TikTok, tapi kemudian keburu di ban Di sama band. TikTok. Karena Iya, nanti Mas Baki mungkin akan cerita ya iya, bagaimana kreativitas tiba-tiba sangat terbatas rupanya di dunia yang cenderung iya, iya. kata orang tidak terbatas ya di platform digital ini. Oke, mungkin sebelum ke Mas Baki, kita persilakan dulu Mbak Bini untuk memantik diskusi kita kali ini. Yang sebelumnya terlebih dahulu sudah sempat saya diskusikan juga, Mbak Bini akan membahas tentang kisah berawal dari 2 film ya. Yang satu Kakak Bos, dan yang kedua apa Mbak Bini judulnya yang kedua itu? Seni memahami Oh, kekasih. Seni Memahami Kekasih, ini luar biasa sekali. Dari judulnya saja sudah sangat amat menarik ya. Kita sambut dengan tepuk tangan gemuruh teman-teman dan kita persilakan Mbak Bini Buhori. Silakan Mbak Bini. Ya. Terima kasih sekali Kang Asep, teman-teman semua, Om Bud sudah join, juga semua yang hadir, Mas Rizky, salam kenal. Jadi persis seperti yang Kang Asep sampaikan, saya bukanlah orang film gitu ya, saya juga bukan kritikus film, tapi saya ingin mengajak komunitas, ingin meramaikan sebetulnya komunitas ini. Oke, kita bikin pertemuan pertama, oke, supaya seru kali ya kita ngomongin film gitu. Tentu bukan dunia tulis menulis, tetapi tiada film tanpa cerita kan ya. Dan kalau kalau cerita ya pasti dunia tulis menulis. Ya, jadi kawan-kawan mungkin saya sedikit memberikan alasan kenapa saya memilih film untuk dibicarakan. Saya dari kecil senang nonton film. Film Indonesia juga saya di masa-masa remaja saya cukup sering saya ikuti, dan saya sangat kagum sebetulnya dengan para pekerja film saat ini. Karena ekosistem film kita menurut saya tidak berubah, betul ya Mas Rizky? Ekosistem film kita dari tahun 80-an sejak Ya, saya nonton film sampai sekarang kan tidak berubah. betul, Monopoli distribusi ya kan? betul. Kemudian rating, jadi kapitalisme dan modal besar itu tetap saja dari rezim ke rezim tetap itu. Namun demikian, para pekerja film kita itu makin lama makin generasi muda ya, Rizky ya. Dan kemudian filmnya bagus-bagus dan mereka itu menggebrak dunia dan selalu memenangkan berbagai award di seluruh dunia. Kita tepuk tangan dulu dong buat pekerja film. Jadi saya sangat-sangat bangga dan saya optimis gitu kalau ngelihat teman-teman yang bekerja di industri film, karena dengan modal, ya ada yang modal seada-adanya bisa loh ternyata bikin film. Jadi Betul,
luar biasa. Jadi the art of possibilities gitu kan. Padahal di belakang film pasti ada proses kreatif yang luar biasa, perlu cerita yang baik, adaptasi skenario. Kemudian kenapa kedua film ini yang saya ingin diskusikan di sini sebagai pengamat film, peminat film, dan juga banyak content writers. Karena menurut saya kedua film ini seni seni mencintai kekasih dan Kakak Bos adalah film mengenai orang biasa, cerita mengenai orang biasa, tetapi filmnya menjadi sangat luar biasa karena biasanya itu. Gitu. Jadi storyline-nya Seni Memahami Kekasih ini berdasarkan sebuah buku yang ditulis oleh Agus Mulyadi. Siapa yang udah pernah dengar nama Agus Mulyadi? Belum. Oke. Agus Mulyadi adalah anak muda. Dia writer dari komunitas literasi juga, Mas, based di Purwokerto, Kang Asep, Umbut, based di Purwokerto, dan dia itu pendiri dari sebuah portal berita yang namanya mojok.co. Jangan salah ya, mojok.co itu luar biasa populer, iklannya banyak. Ini adalah portal berita yang memberitakan baik straight news jarang ya, tapi feature dengan analisa dan data yang mendalam dengan gaya yang super Gen Z. Tapi ceritanya, jadi misalnya dia tuh bikin liputan mengenai rumah kos tanpa jendela di Jakarta. Terus kemudian juga bikin nulis feature, penelitian juga, investigasi liputan, ya long features mengenai angkringan di kota metropolitan, berhasil atau enggak. Jadi dengan analisa, dengan itu. Tapi terus terang nih kakak saya yang lebih tahu lah tentang mojok.co daripada saya mah ikut-ikutan aja. Dari kecil kan selalu ikut kakak, jadi kakak bilang ini ya deh kita ikut. Jadi Mbak Ari yang lebih tahu dan lebih banyak. Nah anyway, cerita Seni Memahami Kasih itu adalah kisah nyata antara kisah cinta dia, Agus Mulyadi, seorang penulis pendiri mojok.co, nggak ada yang kenal kan di Jakarta, di Indonesia, apa dia, wajahnya juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada ganteng-gantengnya, tapi tulisannya betul Mojok.co-nya sangat terkenal ya Mbak Winnie ya. sangat terkenal. Lalu kisah cinta dia dengan Kalis Mardiah dengan setting Kabupaten Blora, Jogja, dan Solo. Jadi ini cerita dua orang muda yang mempunyai idealisme dari kelas menengah sosial bawah. Kalis itu writer juga, dan dia banyak nulis di mojok.co, kalau nggak salah juga udah ada beberapa buku yang masih muda banget lah, mungkin paling tua 30 kali sekarang, apa belum? Sangat terkenal kalau Kalis Mardiah ya, Kalis Mardiah. Dan ini bercerita tentang bagaimana mereka berkenalan, berpacaran dengan keseruan dan kesederhanaannya. Nah, kuatnya film ini adalah pada detail dan penggambaran dan pemilihan aktor, dan juga pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya tuh bahasa Jawa yang campur bahasa Indonesia, serasa kayak dengerin Didi Kempot juga sih. Bahasa Jawanya nggak Jawa bener, Indonesianya nggak Indonesia bener. Jadi, dan tampang-tampangnya aktor dan aktrisnya itu nggak glowing gitu loh, teman-teman, ibu bapak. Biasa aja ya, kayak kita ketemu sehari-hari tetangga kita. Nah, ini menurut saya jarang sekali diangkat. Tetapi di balik kisah cinta itu menceritakan juga sebetulnya perjalanan dua orang muda di Indonesia yang mempunyai cita-cita yang besar, ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka datang dari keluarga sederhana. Bahkan Kalis itu adalah perempuan pertama, warga desa pertama yang menjadi sarjana. Bayangkan beban yang harus dia tanggung ya. Dan juga dengan latar belakang, kalau itu katanya agak fiksi ya bahwa ada latar belakang sahabat-sahabatnya, kemudian kawin muda gitu kan, kemudian mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lalu kerja sebagai buruh migran dan sebagainya. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah ini cerita tentang orang biasa dengan aktor aktris yang mainnya luar biasa, tapi ya secara fisik ya biasa aja ya, manis. Yang jadi Agus Mulyadi itu siapa, El Gibran ya, Lang El Gibran ya, Lang El Gibran.
Malan Eglibda yang jadi Kalis itu Febi Rostanti. Jadi bagaimana cerita ini dengan detail menghadirkan suasana kos-kosan yang sederhana dari dua orang mahasiswa, yang dari orang penulis satu masing-masing waktu Kalis itu. Jadi gimana lagi tengah pacaran gitu Kalis tiba-tiba nggak bisa ngomong karena dia kehabisan pulsa. Jadi dia bingung gimana ambil pulsanya, kirim pulsanya. Seperti itu. Lalu juga ketika dia tahu bahwa dia memang jatuh cinta sama si Agus, dan Agusnya juga menyatakan cintanya, dia itu saking senangnya mengurung diri di kamar kos. Karena dia mengurung diri sampai berapa hari nggak mau keluar, ibu kosnya mikir dia itu mau bunuh diri. Jadi mereka rame-rame ngebrak kamar kosnya, ayo jangan ini ya Nduk ya, ada apa gini. Ternyata dia malah ternyata jatuh cinta. Dan juga dinamika keluarga mereka berdua ya, yang satu pada satu titik misalnya diceritakan bahwa ya udah kali sudah oke, deh kita ini mau kawin apa enggak. Di lain pihak teman-temannya mengatakan masih muda kamu sarjana, ngapain kawin, laki-laki itu baiknya di depan, nanti kayak suami saya kamu dipukulin lah inilah itulah. Nah itu pergulatan itu yang kemudian digambarkan dengan sangat baik, dan saya juga sangat senang sih karena ini cerita-cerita yang di antara kita sehari-hari dengan tokoh yang biasa. Tapi sayangnya ketika saya dan Mbak Ari nonton di bioskop itu, Mas Rizky coba tebak berapa yang nonton 3 hari pertama. Ketika hari ketiga kami nonton, coba di saya nontonnya di Bintaro Exchange XX1. Berapa ya? Berapa seharinya ya? Enggak ya, saat kita nonton itu cuma sedikit sekali. Cuma sedikit sekali. Sehingga saya ini kenapa sedikit gini, tapi seminggu kemudian ternyata saya nonton lagi dengan teman-teman, dengan Alin juga, editor filmnya Alin yang mengajak kami nontonnya di Blok M Square dan penuh 75%, 80%. Jadi ketika minggu kedua langsung dia masuk ke bioskop yang di luar, yang mall-mall seperti itu, masuk ke Blok M Square dan penuh. Dan dialog yang dibikin itu mengharukan. Jadi misalnya ada adegan nih, mereka berdua boncengan kan, terus hujan deras, kayaknya hujan apa enggak, terus mereka minggir, terus mereka aduh kok hujan, terus mereka berdoa supaya segera reda, tapi tidak kunjung reda. Terus mereka beli jas hujan, begitu beli jas hujan ternyata reda, terus mereka minta berdoa lagi supaya supaya nggak muspro, supaya nggak sia-sia udah beli jas hujan untuk hujan lagi. Jadi dialog-dialog yang ringan seperti ini tuh betul-betul menyentuh. Jadi saya nonton film itu ya ada ketawanya, ya ada nangisnya, ya semuanya akhirnya happy ending lah, karena pada kenyataannya juga mereka kemudian menikah dan udah punya anak. Dan ada cameo ya, jadi Kalis yang asli kemudian juga muncul dalam film itu. Agus Mulyadi juga muncul dalam film itu. Terus ada penggambaran rumah kos Kalis yang ada burung beonya, dan burung beonya itu selalu pintar sekali menirukan semua tingkah lakunya Pak RT yang penakut istri dan segala macam. Itu sih. Jadi Kalis karena dan biasa Agus memerankan sebagai dirinya kan? Enggak, dia cuma cameo aja. Dia jadi tukang ojek. Ada di situ ya. Tukang ojek. Lalu yang cerita yang kedua, Kakak Bos itu saya pikir itu luar biasa ya, karena Kakak Bos ini bercerita mengenai orang-orang Papua di Jakarta. Jadi si pemeran utamanya itu Kakak Bos itu adalah mantan preman ceritanya, yang kemudian mendirikan sebuah perusahaan security dan menjadi kaya rata. Tapi perusahaan security-nya ini perusahaan yang legal, ada izinnya, ada segala macam. Tetapi stigma terhadap kepremanan dia itu terbawa sampai ketika dia sudah bukan preman lagi. Sampai anaknya pun malu bahwa ayahnya itu adalah mantan preman. Bahwa ayahnya dikenal sebagai mantan preman. Dia kan nggak tahu apa-apa. Begitu malunya, sampai setiap pagi nih si Kakak Bos ini mengantarkan anaknya Angel tidak pernah mau diantar
nggak boleh ayahnya tuh ketemu sama gurunya, nggak mau dia. Kalau ada pertemuan dengan guru nggak usah, karena dia malu. Nah, karena begitu malunya anaknya, dia pikir apa nih? Terus semua orang lain udah deh, bikin lagu aja, bikin album. Nah, ketika nyanyi, itu produsernya si Ernest ceritanya, si Alan namanya. Nah, ketika nyanyi, suaranya hancur. Tapi karena dia kakak bos, semua bilang hebat kakak. Sehingga dia sendiri pikir bahwa dia tuh memang hebat sampai suatu saat orang udah nggak tahan terus dipakai voice over ya, voice over. Nah dia pikir hebat, tapi yang mengharukan itu ketika anaknya penasaran kan pergi ke studio rekaman, saya mau dengerin suara ayah saya. Ternyata kan jelek sekali, tapi anaknya juga bilang papa bagus. Begitu ayahnya pergi, dia kemudian ngancem tuh sama produsernya, pokoknya bikin ayah saya jadi penyanyi, kalau enggak saya bakar di studio dan segala macam. Anak kecil, anak preman kan. Nah, sampai pada suatu saat si kakak bos itu akhirnya tanpa sengaja dia ketemu orang, orangnya bilang, iya saya harus jadi voice over karena dia nggak bisa nyanyi. Dan dia itu sakit dan kecewa bahwa ternyata semua orang itu sama dia itu nggak cinta, tapi semua orang itu takut. Bahkan anaknya itu lebih takut daripada cinta, sampai berbohong. Nah, di situ tuh yang kemudian, wah, saya berurai air mata. Dan jadi ceritanya sangat kuat ya, ceritanya sangat kuat, pengembangan karakternya kuat, dan aktor aktrisnya semua orang Papua asli dan juga dialognya dalam bahasa Indonesia dengan logat Papua. Jadi Mas Rizky, kalau saya flashback film Indonesia dari zaman saya remaja kan tahun 70-an ya, terus itu majunya luar biasa. Film-film Indonesia sekarang itu tadi berani menabrak semua yang dulu nggak boleh, itu berani memperlihatkan perbedaan, berani menampilkan kenyataan, tapi kenyataan itu dibuat satir, ada yang dibuat santai, tapi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang ada menjadi ganjalan kita, dan ya realita itu yang harus kita ini. Gitu kira-kira Kang Asep. Terima kasih. Menarik sekali Mbak Winnie, dan ada beberapa hal yang menjadi catatan juga ya dari kedua film ini. Salah satunya diantaranya bahwa seni memahami kekasih ini berangkat dari buku berarti ya, dan ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman The Writers juga yang notabene interest terhadap menulisnya tinggi sekali. Artinya tulisan itu memiliki takdir yang tidak sekedar hanya di lembar-lembar kertas saja, tapi bisa di kemana-mana. Salah satunya divisualisasikan dalam bentuk film ya, karya Agus tadi. Bahkan bukunya bercerita tentang dirinya, kemudian difilmkan tentang dirinya. Agus dan istrinya juga kemudian hadir walaupun sebagai cameo Cameo ya. ya. Lepas dari itu ternyata ada makna yang luar biasa sekali dari kisah keseharian yang biasa juga dari orang-orang biasa ya. Mungkin memang penggambaran adegan-adegan yang kata Mbak Bini juga diperankan oleh orang yang tidak stereotype protagonis itu kan harus keren, harus seperti stereotype film zaman bahila ya. Tapi ini juga betul-betul menghadirkan keseadaannya itu benar-benar natural ya. Yang barangkali nanti Mas Agusnya barangkali nanti merasa wah ini terlalu dramatisasinya terlalu tinggi nih, nggak menggambarkan keseharian dianya barangkali. Sutradaranya juga mempertimbangkan itu kali ya Mbak Ya Bin. kalau katanya Mbak Ari yang ngikutin sih di sosmed, katanya kalau Kalisnya bilang dia senang aja karena dia di dalam yang Kalis itu di dalam film itu menjadi sangat glowing ya gitu ya. Iya iya. Oke deh, nggak apa-apa, aku sih senang aja karena glowing katanya. Demikian juga dengan kakak bos ya, bahwa segala sesuatu itu ternyata bisa digiring oleh salah satu diantaranya, sesuatu yang menakutkan ternyata bisa menjadi daya sugesti yang paling kuat ya, sehingga si kakak bos ini akhirnya mendapat bagus suaranya yang seadanya sih belum bagus dan segala macam gitu. Itu jadi komedi sih sebenarnya ya, walaupun menggambarkan situasi yang sangat real sekali. Nah,
rasanya nih relate sekali juga dengan Mas Balki, Mas Rizky Balki, karena beberapa Iya, karya Mas Balki juga berangkat, bukan beberapa ya, salah satunya ya, Ananta itu juga berangkat dari novel kalau tidak salah ya, Mas iya, betul. Balki. Mungkin sekaligus sambil ada beberapa yang bersinggungan dengan yang tadi dibahas oleh Mbak Iya. Bini, bukan bersinggungan, beririsan gitu ya, dengan proses kreatif Mas Balke. Barangkali silakan di-share yang saya yakin bakal menjadi inspirasi luar biasa buat teman-teman di writers di sini. Silakan Mas Balke. Oke, halo selamat malam nih. Pertama-tama ngomong halo Om Bud. Oh, Sorry ada nih. Om Bud. Iya, Malam Om. Halo, Pak. ini mentor-mentor saya jadi nggak bergetar nih, nggak enak saya. Halo Om Bud, pertama-tama ingin nyapa dulu sama Om Bud nih, karena Om Bud nih banyak memberi tuntunan, banyak memberikan ini neuroscience di otak saya nih untuk saling terhubung sehingga membuka pintu-pintu pencerahan. Jadi saya ingin sedikit bicara, ya di sini saya berdasarkan apa yang saya alami ingin cerita aja dari tadi Bu Hori bercerita soal bagaimana film kita ini semakin hari semakin bagus. Itu benar sekali tuh. Bahkan Hanung saja itu dengan bangga udah mengatakan bahwa film Indonesia itu udah menjadi tuan rumah sendiri sekarang. Dan saya senang sekali melihat situasi bioskop di mana para pekerja proyektornya itu sampai bilang ke saya bahwa dia udah nggak pernah selama ini melihat bioskop penuh terus saat memutar film Indonesia gitu. Itu artinya suatu hal yang sangat bagus dan maju sekali. Itu benar sekali. Dan saya juga ngelihat ini perannya juga karena masalahnya pertama saya lihat bahwa saya mau cerita sedikit, saya mengalami berhubungan dengan para kapitalis filmmaker itu ada, ya tahulah siapa mereka itu dari 2017 sampai 2020. Saya selama berhubungan sama mereka, mereka itu adalah penguasa lama filmmaking yang Ibu tadi bilang bahwa kok kayaknya gitu-gitu aja dari dulu. Dan memang cara mereka untuk membuat perusahaan adalah memang star system. Jadi mereka mengglorifikasi bintang yang sudah diangkat dan diglamorkan, dan itulah yang dipelihara terus. Sedangkan kreator film dan penulisnya itu cuma sekrup mungkin ya. Dia hanya sesuatu yang hanya dimanfaatkan untuk glamorisasinya mereka gitu. Dan itu saya rasakan banget. Kalau Ibu buka Instagramnya mereka gitu, bagaimana pemimpin perusahaannya itu kalau sama bintang akan saling gini, tapi direktur itu di sebelah kayak pas pampres. Artinya saya ini hidup untuk mereka, lu kalau nggak suka pergi, kalau nggak suka cara gua gitu. Jadi dari bahasa semiotika Instagramnya aja udah ketahuan bahwa mereka dalam menjalankan film itu seperti itu. Nah, sekarang ini saya mau cerita dikit bahwa mereka ini lagi mengirim intelijen-intelijennya ke masyarakat bahwa sekarang era sosmed ini itu mempertemukan antara kreator dengan audiens itu udah dekat. Dulu kalau kita mau ketemu audiens itu harus lewat produser. Wah, saya punya produser akan bilang dengan sombongnya, saya paham audiens saya gimana. Saya ngerti bagaimana audiens saya tahu apa yang saya akan lemparkan ke audiens saya. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Orang kreator itu udah bisa bertemu langsung sama bos utamanya, yaitu audiens. Dan sekarang ini mereka lagi ngirim intelijen-intelijennya untuk mencari orang penulis-penulis yang berkarya, baik di Twitter, baik di Facebook, baik di apa, waktu dia ngetik suatu naskah simple, terus bergetar itu, menjadi viral, itu didatengin, ditawarin. Ini saya bayar deh. Bayarnya sih cuma 200 juta, 300 juta. Tapi kalau itu film jadi 1 juta, mereka dapat 100 miliar itu. Mereka dapat puluhan miliar. Si penulisnya bah dapat 300. Wih, penulisnya kan dengan bang, wih gue cuma Twitter doang dapat mobil, dapat rumah, selesai. Tapi kalau mereka dapat hotel, dapat pulau, dapat pesawat gitu ya. Jadi alangkah tidak adilnya saya melihat bagaimana mereka memperlakukan kreator-kreator ini, sehingga saya rasa di sini saya masuk ke forum-forum, apalagi dengan forum The Writer gitu ya.
kalau nanti berkarya dan bergetar oleh netizen karya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang ngedeketin mau bayar 100 juta, 200 juta, jangan. Mendingan cari yang mau partnership, IP-nya di-share. Karena seorang penulis itu harus kaya seperti J.K. Rowling, harus kaya seperti Stephen King, Wes Craven, di mana karyanya kalau mau difilmkan, dia yang di atas, jangan yang di bawah. Ini yang kemarin terjadi juga sama Rintik Seduh, yang buat film di CNN, buat novel, dibeli sama perusahaan India, maaf saya harus sebut India, karena memang dominasinya adalah orang-orang India di sana, dan dia mutusin untuk membeli ini seharga sekian. Saya kaget, harga sekian, udah gitu kita masuk ke proses kreatif, kok penulisnya nggak ada? Saya tanya terus penulisnya nggak ada. Enggak lah, kita udah beli haknya, kita bebas melakukan apa aja. Langsung saya disodorin tuh pemain-pemainnya. Loh, pemain-pemain kok udah disodorin, nggak dilakukan casting, nggak diapakan. Karena mereka sudah punya pakem bahwa yang namanya para pemain harus glamour dan harus kuat dan nggak mau berani melakukan pencarian dari bawah gitu loh. Sedangkan kalau saya punya pakem seperti yang Ibu Bini tadi bilang, sesuatu yang real, sesuatu yang kerasa nyatanya itu justru sesuatu yang nggak sering terlihat gitu. Kalau menurut saya, ujuk-ujuk muncul kita malah ngerasain itu sebagai suatu reality gitu loh. Ketimbang kita ngeliat ya Reza Rahadian lagi, Reza Rahadian lagi. Oke, Reza Rahadian menghibur gitu ya. Tapi coba kalau misalnya nggak menghibur kan capek lagi saya ngelihatnya. Nggak ada suatu originalitas. Nah, saya ngelihat dengan adanya pertemuan para kreator dengan audiens, ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kemampuan untuk menggetarkan sesuatu melalui karya-karya simpel, apalagi Om Bud nih ya. Kalau Om Bud ya itu punya karya luar biasa. Itu kalau bisa dipertontonkan ke atau dihubungkan ke Gen Z atau apa yang suka ini terus bergetar, saya rasa kita bisa jual ke investor dengan ininya sendiri, dengan ininya apa, dengan nama kita sendiri, atau kita cari kerjasama, tapi jangan sampai dibeli putus. Itu aja sih. Itu suatu hal yang menurut saya akan bisa membangkitkan film Indonesia. Dan sorry saya jadi banyak ngomong sedikit. Eh, saya ngelihat sekarang gini, kita ini, saya mungkin dapat cerita ini dari Mas Bud juga atau dari Asep ya, bahwa kita ini sekarang kita ini adalah secara instinktif we are a storyteller, siapapun storyteller, nggak ada yang nggak storyteller. Saya siapa Asep menumbuhkan jenggot itu suatu statement storytelling gitu loh. Saya memakai jas ini dengan background lampu ini itu suatu statement storytelling gitu loh. Jadi kita as a human itu adalah storyteller sebenarnya. Makanya saya selalu percaya bahwa setiap manusia itu menyimpan harta keunikannya. Mereka punya fingerprint untuk menceritakan keunikannya. Jadi menurut saya jangan takut untuk menulis dan menyampaikan keunikannya, karena sekarang ini teknologi untuk mengkomunikasikan atau bercerita itu semakin mudah, gitu, semakin mudah, dan everybody is going to tell their story with their direction. Itu bakal terjadi. Semua itu akan menjadi director juga. Itu akan terjadi. Nanti akan ada suatu momen orang bisa menulis, menyampaikan keunikannya, dan mereka sudah memegang teknologi produksinya juga gitu loh. Walaupun ini masih dalam proses gitu ya. Jadi makanya saya waktu dengar ada Seni Memahami Kekasih dan Kakak Bos, justru film-film gini yang saya cari, dan saya ninggalkan MD sama Multivision itu karena saya ngerasa gimana saya memberi kebaruan kalau kita fondasinya aja sudah dikontrol dengan pemikiran kapitalis. Nggak akan bisa gitu. Ini harus dirombak, dibuang dulu nih. Kita harus kembali lagi ke dasar tanah. Kitalah yang harus mengembangkan tumbuhan-tumbuhan itu sendiri dan menyampaikannya. Karena kalau nggak gitu, mereka akan terus memprogram cara bercerita itu seperti itu gitu loh. Makanya saya senang dengan berhasilnya Ernest, berhasilnya siapapun ya, baik Timo Kimo ataupun siapapun yang memanfaatkan teknologi
sosmed yang menghubungkan kreator dengan audiens secara lebih dekat dan berusaha membuat cara berceritanya sendiri, itu harus kita dukung penuh gitu loh. Karena disitulah bagi saya originalitas akan keluar gitu loh. Ya, saya sih ngerasa itu aja dulu mungkin kalau kita bicara tadi yang Ibu apa cerita soal Kakak Bos kenapa begitu kena begitu itu karena memang itu adalah dunianya Ari Kriting yang dipahaminya dia dan penulisnya berhubungan sehingga dia menyampaikan secara real gitu. Nah, ini yang sebenarnya lagi saya cari itu juga gitu. Itu sih sebenarnya. Saya lupa mungkin diarahkan pertanyaan tadi apa ya? Saya mungkin begitu ya kalau sementara ini. Iya, cukup eh, bisa bekal menjadi bara untuk memantik percakapan ya. Iya, Karena Mas Baki di sini menyoroti bagaimana film versus dunia kapital. betul. Di mana dalam konteks saat ini em, sudah kayak semacam terjadi demokratisasi untuk Benar. penciptaan film ya. Artinya Iya, dengan dunia digital saat ini yang para kreator juga tentunya para kreator yang potensial sangat potensial punya masanya sendiri ya. betul. Iya, Sehingga tidak menjadi dalam tanda petik sapi perah kalau dalam bahasa Mas Balke kaum kapitalis ya, sampai betul. kemudian ngasih note yang cukup bold tuh Mas Balke, kalau punya karya jangan mau dijual putus, perhatikan intelektual propertinya gitu. Ini perlu buat teman-teman calon dan para penulis di sini tentunya. Nah, teman-teman, silakan, sangat menarik sih kalau menurut saya ini dua tema yang dibawakan oleh Mbak Bini dan Mas Rizky. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ya kita jadikan ini ajang apa namanya itu diskusi bahkan juga saling sharing saja ya. Nah teman-teman bisa silakan bertanya di ruang chat, nanti saya bacakan atau langsung saja buka mic dan hadirkan dengan percakapan gitu, teman-teman, biar diskusinya lebih berkembang. Monggo, siapa yang mau bertanya ke Mbak Bini ataupun Mas Rizky ya, silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman juga. em, nah, saya coba tanya ke Mbak Bini dan Mas Rizky juga ya. Em, oh, saya malah kaget tadi dapat informasi dari Mas Rizky. Ternyata sekarang udah nggak di Multivision Plus dan MD lagi ya? Jadi gini, saya mau cerita dikit. Iya, iya, iya. eh, Kenapa saya susah? Karena kan saya memang nggak, saya jujur saya nggak menyukai film yang berbau eh, cupu-cupu. Saya ini memang suka sesuatu yang lebih apa istilahnya ya. Ya maaf ya, saya memang suka genre crime, thriller, kayak gitu-gitu mungkin. Saya dulu waktu kuliah, saya tuh sering ngedesain gambar-gambar yang bersifat mengerikan gitu ya. Sampai ibu saya pasang ayat kursi di kamar kos saya gitu ya. Dipikirnya saya kesetanan. Padahal enggak, karena itu memang dunia saya senang menyukai Sherlock Holmes dan sebagainya kayak gitu-gitu. Saya ingin coba mencari identitas diri saya di film tuh dengan cara kita mulai sendiri. Kalau kita masuk ke mereka, saya akan dikasihnya ya gitu-gitu lagi dengan diprogram lagi untuk ke arah sana lagi. Saya percaya bahwa yang namanya film itu harus berkoloni, koloni-koloni, bukan berkoloni, maksudnya harus mempunyai banyak koloni. Jadi nggak bisa cara menyampaikan film harus dengan caranya Garin, dengan caranya Miles, nggak, harus beda-beda. Bahkan Asep pun kalau udah mempunyai suatu visi, segera buatlah filmnya gitu. Itu bisa jadi suatu trademark sendiri gitu loh. Seperti tadi Kakak Bos yang Ibu Bini bilang tadi bahwa kita mempunyai suatu keistimewaan di mana itu sangat menyentuh ke roots gitu ya. Itu benar karena memang itu ada satu koloni yang memang membuatnya begitu gitu dan itu perlu kita appreciate gitu loh. Kita harus lagi punya cara yang lain. Apakah ada suatu filmmaker mungkin yang bisa mempunyai ini main games, membuat cerita yang main game dengan penonton
Jadi benar-benar diarahkan penonton itu supaya selalu menerka, menebak, itu kan ada sendiri ya kayak gitu-gitu ya. Jadi saya pikir Indonesia juga perlu diperkaya eh, oleh yang seperti ini. Makanya ini kayak sekarang komunitas penulis jangan takut untuk melakukan suatu kreasi yang mutakhir untuk menerobos kekakuan-kekakuan gitu kalau menurut saya. Dan itu memang bagi saya menyebut penulis bukan hanya storyteller, karena kita tahu storyteller itu kan berusaha menghubungkan antara kreator dengan audiensnya gitu ya, dengan Ya. berbagai cara gitu ya. Tapi ada satu yang menurut saya supaya bisa menjadi magic gitu ya, harus punya kemampuan untuk menghayal juga, kemampuan untuk membuka pintu semesta yang kira-kira bisa membuat penonton itu mendapatkan kebaruan pengalaman, mendapatkan angle yang lain dalam kehidupan. Itu memang harus berani melakukan itu sih menurut saya. Dan saya lihat beberapa teman-teman penghayal, termasuk Om Bud nih. Om Bud nih menurut saya baca buku Sang Pemimpinya itu luar biasa. Dan ini sesuatu yang luar biasa di mana ada kisah yang menurut saya belum ada di dunia gitu ya. Kalau ada seorang yang berteman yang bisa janjian dalam mimpi itu kan itu yang luar biasa. Nah ini yang kayak gini-gini kan perlu dikembangin lagi atau dicari lagi yang lain-lain sehingga nanti ini bisa, karena sekarang momentumnya udah dekat dengan audiens nih. Gimana caranya kita bisa membuat ini bergetar atau istilahnya apa ya? Kalau dalam bahasanya orang Falcon film itu mencari yang bergetar atau mencari yang vibrant gitu loh. Jadi mau dia cabai rawit asal selama vibrant gitu dia beli itu 1 M. Oh. Nah, ini kemampuan penulis dia harus dari sini nih. Jadi penulis-penulis harus mencari suatu wadahnya sendiri mungkin supaya bergetar dan nanti kalau udah bergetar tuh pasti dicari saya yakin. Kalau peribahasa ada gula ada semut. Kalau saya peribahasa beda. Ada semut nanti dikasih gula gitu kalau orang penulis. Jadi lain konsepnya bukan ada gula ada semut. Jadi writers itu mencari semutnya. Semutnya banyak nanti gulanya datang tuh. Gue Iya, mau iya. kasih gula deh, gue kasih gula gitu. Intinya sih itu yang sekarang mereka lakukan gitu. Dan saya di sini mau coba dari bawah lagi gitu, ingin coba sesuatu yang mungkin Ari Kriting sudah beruntung mampu melakukan itu gitu ya. Saya juga lagi mencari itu gitu bersama penulis-penulis seperti Om Bud, Mas Asep gitu ya, mengarang-arang lagi. Mungkin dari teman-teman lain mungkin ada yang bisa mengarang lagi. Kita coba bangun lagi, buat koloni baru lagi. Karena sekarang kita kalau nonton di Barat aja ya. Waktu saya nonton filmnya Quentin, itu saya merasakan kegilaan yang saya lupa filmnya si Martin Scorsese atau apa film yang lain. Tapi saya masuk dunianya Ang Lee, saya juga lupa filmnya Quentin seperti apa. Jadi setiap eh, director itu kayak punya universe of storytelling, punya trademark gitu loh. Dan saya rasa itu dimulai dari writer-writer yang bekerja sama dengan director atau writer yang memang mau jadi director gitu loh. Itu yang akan membuat universe of storytelling itu jadi berbeda-beda dan ini yang menarik dan saya yakin nih ke depan ini akan banyak keluar nih apalagi dengan OTT yang makin memotivasi untuk memproduksi karya lagi. Oh ya satu lagi yang saya mau nambah. Eh, Selain bioskop ini juga ada perkembangan yang ke depannya yang lagi sedikit ditangkap itu kayaknya mulai akan banyak yaitu micro entertainment. Sebenarnya micro entertainment ini sudah dilakukan orang dengan buat film pendek sih. Cuma sekarang mulai dibisniskan itu kayak soap opera dalam bentuk aplikasi. Dia hanya kasih 2 menit, 3 menit. Tapi setiap 3 menit itu mata kita nggak bisa kemana-mana karena intens sekali gitu. Terus kita akhirnya beli. Sampai istri saya itu udah berapa kali beli aplikasi hanya karena terjebak oleh kemampuan mengikat Wah, kisah di awal sehingga akhirnya beli yang berikutnya. Nah ini lagi lumayan dilihat ini kemampuan ini dan kayaknya beberapa juga akan memproduksi. Nah kayak teman-teman writer juga mungkin bisa melakukannya karena era memproduksi video juga nggak mahal-mahal amat. Bahkan mungkin dengan ilustrasi juga bisa gitu loh. Itu aja sih. Sementara mungkin itu dulu ya. sangat menarik ya.
Ini ada pertanyaan dari Madam Ari Anggari Harapan. Em, Boleh bertanya pada Mas Rizky, apakah film Kabut Berduri bisa dimasukin dalam genre thriller? Menurut saya lumayan bagus sih, tapi bisa ditingkatkan lagi karena masih kurang meyakinkan. Bagaimana Iya. menurut Mas Rizky? Jadi gini, saya sebenarnya senang kopi lagi. Maaf, Kabut Berduri. Saya lagi kopi, jadi ngomong kopi udah berkurang. Jadi ke bawah, gue harus kopi lagi gitu. Kabut Berduri itu saya sebenarnya respect dengan direkturnya. Edwin tuh bagi saya, wah, jenius. Itu salah satu idol saya lah di Indonesia itu ya. Edwin, Timo, Kimo, Joko, siapalah, Garin lah itu dari beberapa idol, Hanung bahkan juga. Tapi di Kabut Berduri, production designernya luar biasa bagus. Cuma memang ada hal yang miss mungkin karena kita melihat itu bukan Kalimantan, mungkin itu aja sih. Itu yang saya rasakan. Hmm. Jadi kayaknya saya lost gitu. Saya melihat suatu profil cewek polisi yang menurut saya ke Kalimantan agak terlalu stylish kok jadi majalah fashion gitu. Itu mungkin Oh. yang akhirnya membuat saya agak jatuhnya di situ. Tapi overall saya respect karena orang Indonesia aja yang bisa merasakan itu. Mungkin orang luar nggak gitu. Mungkin orang luar kan nggak tahu. Tapi kalau orang Indonesia mana ada sih yang se-stylish itu gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi bagi saya itu suatu usaha untuk Kabut Berduri itu karena ini platform internasional, saya menghargainya bisa dilihat ini keluar sehingga menjembatani orang Indonesia juga untuk di-recognize gitu. Nah, mungkin ke depannya nanti saya mikir kreator harus lebih concern lagi tentang reality itu aja sih yang menurut saya. Karena saya seyakin-yakinnya kenapa itu polisinya cantik dan stylish itu adalah karena faktor dari star Iya, system iya. yang udah digelorakan sejak zaman dulu. Benar, benar, benar. Orang takut menginvestasi kalau nggak ada cantik dan stylish gitu loh. Betul. Itu yang saya kadang-kadang, aduh masa saya harus masukin cantik stylish? Oh enggak gitu loh. Kalau polisi di Kalimantan ya agak gempal-gempal dikit perempuan gitu, nggak you can see juga gitu loh menurut saya. Jadi itu yang harus harus kadang-kadang kita harus berani juga. Tapi anyway, itu kan orang Indonesia ya. Kita karena platform luar, mudah-mudahan mereka respect bisa ngasih investasi untuk ke Edwin berikutnya. Edwin mungkin bisa dengar komen ini daripada writer ya sehingga bisa menjaga yang lebih realistis ini. Nah, balik lagi ke yang saya selalu bilang ke teman-teman kalau saya berhadapan dengan writer, boleh menghayal, boleh membuka pintu semesta yang baru, tapi jangan lupa realita yang nyatanya gimana gitu loh. Jadi makanya itu masalah saya di Kabut Berduri itu aja sih mempertanyakan hal-hal yang kadang-kadang kayaknya gue pernah ke Kalimantan, punya teman Kalimantan kayak gitu-gitu apa deh gitu. Ya kayak gitu sih sehingga kalau itu mungkin nanti ke depan lebih terjaga, saya yakin akan lebih bagus sih. Secara sinematografi teman saya Gunar S. Dimpuno luar biasa. Secara production art luar biasa. Overall gue kasih jempol deh semuanya. Kecil-kecil aja sih itu, tapi hanya bisa dimahami orang Indonesia itu. Iya, iya, iya. Termasuk Timo Kimo. Waktu dia buat film The Night Comes Before Us atau apa, saya pasang diri saya sebagai orang internasional, saya mengagumi itu. Tapi kalau pasang diri saya sebagai orang lokal, kayaknya cara ngomongnya nggak gitu deh. Ada beberapa yang harus di-adjust sedikit gitu loh. Makanya saya kalau baca karyanya Om Bud atau apa ya, menghayal, tapi dasarnya itu mengakar di kultur kita. Iya. Jadi saya ngerasa kebaruan gitu loh, ngerasa hal yang baru tapi nggak lepas gitu. Kalau ada beberapa yang kadang-kadang lepas bukan yang punya Indonesia gitu. Itu sih yang saya rasakan sih. Tapi overall sih kita bergerak ke arah yang benar karena semua semua yang namanya karya pasti ada trial and error dan Iya. kita harus berani melakukan trial and error itu. Kalau kita nggak berani melakukan trial and error, nggak akan ada pintu-pintu kebuka gitu loh. Saya appreciate Kabut Berduri itu membuat sebuah film crime karena saya ingin ada film crime sebenarnya. Karena kita ini saya nonton film Seven, habis itu susah mencari yang sama sampai Zodiac akhirnya keluar. Terus tiba-tiba kemarin saya nonton Netflix
Anne Kendrick buat film serial killer keren banget, Woman of the Hour, tiba-tiba teringat gaya-gaya Fincher membuat gitu-gitu. Tapi sekali-kali ini orang Indonesia lah yang buat nih, yang kayak gini-gini. Nah, saya tertariknya mau ke sana gitu. Mohon maaf ya, saya mau cerita dikit kisah tentang itu. Ada suatu kisah di Indonesia itu tentang ada pasangan yang mana pasangan itu cewek cowok berencana untuk menculik cewek bekas pacar si cowok ya. Dia culik, masukin ke mobil, pas di perjalanan diadili, lalu disetrum. Disetrum, meninggal tuh ceweknya. Si pasangan itu yang ngebunuh. Nah, lucunya ini sepanjang hari mereka tuh berjalan, ganti ban mobil, makan Indomie, tapi di belakang itu ada mayat gitu loh. Orang ganti ban gitu ya. Di belakangnya ada mayat. Saya kagumnya maaf ya, kagum dalam tanda kutip sebagai karya. Crime itu betapa dekat ya sebenarnya dengan kenyataan kita sehari-hari. Coba saya membayangkan itu tukang ban mobil gitu ya, tapi kalau saya longok dikit itu ada mayat gitu. Nah, itu hanya bisa diceritakan di film. Kekuatan ini tuh akan bisa dirasakan di film, dan saya ngelihat crime itu justru menonjok ke realita kita bahwa yang namanya horor itu sebenarnya dekat dengan kita. Bahkan kita hidup di antara horor gitu loh. Kadang-kadang. The Clove Hitch Killer, saya kemarin nonton bagaimana seorang bapak yang punya 3 anak, itu bapaknya itu adalah pemimpin gereja dan pemimpin pramuka juga, tapi malam-malam cari mangsa dan ngebunuh gitu loh. Itu bagi saya gila itu ya. Reality seperti itu tuh gila bagi saya, dan menurut saya itu kalau difilmkan itu memberikan suatu kontras yang nggak nyaman, tapi kita selamat gitu ya. Kita aja memperlihat itu sebagai hiburan aja gitu. Nah, itu mungkin keindahan suatu film crime. Maaf, bukan saya mendukung crime, bukan sama sekali enggak, tapi in essence of storytelling kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang eh, menarik untuk diceritakan. Hikmahnya, esensnya bahwa kejahatan itu nggak jauh dari kita sebenarnya gitu loh. Itu aja sih. Saya nggak tahu saya ngalor ngidul kemana nih ya, maaf saya sampai lupa perjalanan Gak apa-apa, saya jadi terpicu, Mas. Kang Asep, boleh nggak satu lagi? Ayo, bangga. Ini tadi yang dibilang sama Mas Rizky, mengutip Ombud, bahwa kita boleh menghayal, tapi kan harus tetap berakar pada kita sendiri. Sebab kalau enggak, nanti kita hilang identitasnya, terus orang jadi sulit percaya begitu. Saya melihat apa yang dicoba disampaikan oleh Joko Anwar dalam serial di Netflix itu, Dreams and Nightmares, kalau nggak salah ya. Saya baru nonton 1 episode, itu awalnya bagus. Tapi menurut saya dia kemudian kayak sedikit kepleset ketika menyampaikan bahwa semua yang aneh-aneh itu adalah alien begitu. Saya pikir kenapa mesti ke sana gitu kan? Kan mestinya tetap di kita, kurang kita kan. Mas Rizky sendiri tadi bilang horor. Identitas kita tuh di situ. Ya udah bikin aja kayak gitu. Jadi kayak supranatural. Tapi karena dia jadikan ke alien, jujur aja saya jadi kehilangan selera untuk lanjut gitu. Karena menurut saya aneh, bukan kita banget gitu. Saya nggak tahu sih ini. Saya tadinya semangat pengen tahu ini Dreams and Nightmares seperti apa. Tapi ya begitulah, karena di awal itu bagus sekali, mengikat penontonnya itu bagus. Tapi kemudian ketika sudah masuk bahwa ternyata semua pelakunya alien, nah di situ saya merasa miss. Kalau dia misalnya bertahan pada hal-hal yang supranatural yang kita kenal, kita tahu, sepertinya sih lebih bagus. Nggak tahu deh. Sama kayak Mas tadi, saya juga agak kemana-mana. Nggak apa-apa, Bu. Kita namanya juga diskusinya juga berespon dengan cara saya aja paling ya. Saya jujur sih, kalau saya pribadi melihat film yang saya respect dengan Joko Anwar, mau liarnya itu, Bu, kemampuan untuk menjadi liarnya itu saya respect banget, dan saya justru mencari filmmaker yang berani seperti ini. Artinya Pak Jokowi ini seperti yang saya bilang, kita harus melakukan trial and error. Ada satu prinsip, Bu, yang saya diajarkan oleh leluhur-leluhur saya, termasuk Mas Bud lah. Kita
tidak bisa menghibur semua orang. We cannot entertain everybody. Suatu konsep yang dikeluarkan kadang-kadang itu bisa dibenarkan oleh seorang eksekutif perfilman yang karismanya sudah mendunia, sehingga waktu dia ngomong begitu dibenarkan, wah duit nih, jadi duit nih. Akhirnya akhirnya yaudah kita teruskan deh proyek ini. Bagi mereka yang berkarya untuk menelurkan karya itu, dia udah lupa tuh tentang essence dari masyarakat kita tuh ke alien gimana. Kita kan nggak, maaf-maaf aja, jarang ngomong alien di sini. Saya setuju itu, jarang. Mungkin hanya 5% komunitas di Dago Bandung atas itu yang percaya tentang alien tuh ada itu. Satu kelompok yang percaya bahwa leluhur-leluhur mereka pernah diculik sama alien. Saya pernah menjumpai, tapi selebih itu nggak ada tuh. Bahkan saya ke daerah-daerah nggak ada pernah ngomongin alien. Nah, tapi apa yang Joko Anwar lakukan itu menurut saya adalah sebuah trial and error bagi dia sebagai kreator, dan nanti jika ada keluar itu wajar-wajar aja harus dikemukakan dan didengar oleh dia, sehingga itu menjadi modal bagi dia untuk berkarya berikutnya. Makanya di sini tuh perjalanan kreatif itu adalah mencari, bahkan kesulitannya sekarang di luar juga gitu kan, untuk menggolkan masuk season 2 aja tuh susah. Sebuah konsep IP season 3 aja susah. Dan ada satu lagi yang keluar yang saya dengar soal micro entertainment itu, di Netflix itu kayak ada kesulitan, algoritmanya itu kebaca bahwa penonton yang di luar sinema punya kesulitan untuk menyelesaikan film sekarang. Menyelesaikan serial itu nggak semuanya tertonton habis, feature juga nggak semuanya tertonton habis. Dan itu ternyata adalah satu karakter yang memang sudah menjadi menjadi ordinary sekarang, di mana Iya, iya, iya. orang itu udah banyak informasi cekak-cekuk gitu ya. Benar-benar. Apalagi kalau udah nggak dikhususkan di sinema gitu loh. Nah, jadi ini menurut saya akhirnya kita masuk ke suasana random, sehingga orang itu juga susah ngebaca psikologinya penonton seperti apa, dan mereka bermain short. Makanya YouTube ngebuat short, Facebook ngebuat short, Instagram ngebuat short. Karena short itu yang terjamin mencapai lewat 70% penonton nyelesain. Betul, betul, Ketimbang betul. yang 10 menit, 1 jam, baru setengah jam udah nggak lihat. Wah, itu godaannya begitu, Pak. Saya ingat banget dulu kalau zaman waktu masih SD ya, masih SMP, hari Rebo, hari Kamis, wah bahagia banget. Kenapa? Oh, nanti malam ada Remington Steel gitu ya. Iya, iya. Kayaknya kayak gitu tuh zaman Iya, dulu. betul. Itu masih saya waktu Kenikmatan itu ya. seperti itu nggak didapat ya saat ini ya. Iya, kalau kayak gitu tuh udah nggak ada. Yang kayak gitu, kenapa Rabu seneng gitu ya. Dulu Iya, tuh iya, iya, gitu. iya. Kenapa kami seneng? Wah, ada itu tuh, ada film itu nanti malam. Happy gitu rasanya, menanti itu happy gitu. Sekarang udah nggak ada psikologi itu di kalangan anak muda sekarang gitu. Psikologinya tuh random banget. Iya, iya. Ngomong sama anak saya aja, dia tiba-tiba udah tahu itu, udah tahu ini, udah tahu itu. Zaman dulu mana gue tahu gitu. Dia udah bisa ngasih nasihat ke gua padahal masih umurnya 13 tahun gitu. Nasihat gue udah macem-macem, ini apa sih, gue bilang ini dunia udah rada random, sehingga Iya. eksekutif entertainer itu juga jadi random. Nah, makanya saya bilang balik lagi ke tadi soal Joko Anwar mau melakukan itu, bagi saya itu adalah bagian trial and error untuk menanggapi randomness kita juga gitu. Iya, iya. Itu aja sih. Atau mungkin udah ya selain udah jenuh juga mungkin dia pengen eksperimen, beranjak ke hal yang lain gitu ya, Iya yang bisa tiba-tiba juga. di luar Saya sih eh, jujur memang eh, saya setuju dengan Ibu bahwa saya di tengah jalan juga agak, aduh, kenapa jadi ke alien gitu ya. Karena itu nggak ada root-nya di saya untuk melihat seorang orang putra-putra daerah atau keluarga-keluarga daerah di normal kehidupan kita itu ngomongin, wah, iya, UFO, iya, 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 iya. wush, ada monster, nggak ada gitu. Betul, betul. Sampai sekarang masih ngomongin pesugihan gitu loh sampai sekarang. Ini saya coba nyambung dari hal yang disinggung Mas Balki ya, aspek dunia digital terhadap dunia film. Saya mungkin pengen melihat dari kacamata sosialnya gitu, Mbak Bini. Seperti tadi munculnya fenomena micro entertainment karena mungkin kita terlalu jenuh dengan beberapa film panjang. Saya sendiri baru menyadari nih setelah Mas Balki sebutin,
ternyata ada beberapa track film di Netflix yang saya lebih dari 15 nontonnya paling baru 10 menit, 20 menit dan banyak ternyata. Bahkan saya kan dikasih notifikasi mau melanjutkan film ini enggak gitu. Ya. Dan Enggak ada 10.000 orang kayak lu, Sep. gua pikir cuma gua doang gitu. Iya. Nah, lantas munculnya fenomena ini Mbak Bini kayak film-film layar lebar tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Bini dan Balki berangkat dari ketenaran orang-orang yang sudah sebelumnya menjadi selebriti di dunia medsos ya. Contoh misalkan kayak film Agak Lain, kalau tidak salah itu berangkat dari podcast dan mencetak berapa juta gitu ya, termasuk fenomenal. Kemudian jauh sebelumnya juga saya pernah nonton bahkan beberapa serinya gitu. Kenapa saya nonton juga gitu ya? Karena saya suka gitu. US Band misalkan, itu sampai ada US Band 1, US Band berapa. Dan ternyata benar memiliki daya magnet juga. Nah, hubungannya dengan para pemodal, karena ternyata bahkan termasuk Ernest juga kan ya, akhirnya dia bekerja sama dengan, koreksi kalau saya salah ya, major label juga gitu, production house besar juga. Nah, apakah para pemodal tertakluk kepada fenomena sosial di mana kekuatannya ada di arus bawah gitu ya, seperti kreator Agak Lain, US Band, termasuk Kakak Bos dan sebagainya, atau sebenarnya arus bawah yang berhasil menaklukkan para pemodal sehingga harus beralih ke mereka gitu, atau dari sudut pandang sosial seperti apa sih Mbak Bini fenomena seperti itu gitu? Waduh, jadi ahli pengamat sosial nih, padahal bukan ahli. Jadi kalau saya ini mungkin sosmed itu kan disrupsi ya, Betul. disrupsi di semua bidang gitu. Kemudian kita kan juga selalu mengatakan oke, internet, ITC itu memberikan akses buat semua dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya akhirnya ini pemodal-pemodal kuat tidak hanya di bidang film ya, di mana-mana kayak misalnya Bezos gitu ya. Itu kan dia punya semuanya. Kayaknya bangkrut toko ini, toko itu bangkrut, tapi nanti yang beli adalah Alibaba ini dan itu dan semua. Yeah. Jadi dan jangan lupa perusahaan-perusahaan sosial media itu sampai sekarang belum ada regulasinya, Kang Asep. Dia bayar pajaknya di mana, seperti apa, dan mereka karena mereka begitu kaya, super kaya, ya mereka bisa aja ngeles dari kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi kalau kita ngelihat dari kacamata sedih ya akhirnya kita harus takluk juga. Tapi di lain pihak saya ingin melihatnya agak optimis saja lah sekarang ini mah. Gini itu tadi mendekatkan audiens dengan produser, tentu harus ada yang namanya hidup, pada akhirnya kita harus kompromi juga ya pada titik-titik tertentu, dan bagaimana kompromi-kompromi itu tetap menghasilkan hasil-hasil yang baik. Jadi misalnya kayak Agak Lain, dia dengan major label itu menurut saya sih nggak dosa juga. Tetapi cerita yang dia ambil adalah cerita non mainstream, dan ternyata orang Indonesia suka tuh sama film yang kayak gitu. Kayak misalnya saya mau bandingin 2 film ya. Cek Toko Sebelah itu kan berapa bulan ya Mas Rizky? 3 bulan 4 bulan ngerti deh, itu luar biasa. Lalu setelah Cek Toko Sebelah kan ada filmnya Lola Amaria yang 5 tuh. 5 itu kalau saya nonton film Lola Amaria yang 5 itu kan tentang Pancasila. Aduh, saya malas banget. Karena kayak buat saya itu kayak doktrin, Pancasila adalah, sila pertama adalah begini. Tapi Cek Toko Sebelah menggambarkan komunitas Cina, Betawi, Papua, main judi bareng, ketawa ledek-ledekan. Itu lebih menggambarkan Pancasila. Jadi di satu pihak kita ngelihat bahwa ya emang ini kapital ini tidak bisa kita kalahkan ya, belum bisa kita kalahkan, tapi dia takut juga kepada disrupsi ini. Tapi di lain pihak itu karena ada pertemuan antara dunia sosmed sama ini, kita juga meng-create sebuah komunitas, sebuah audience baru itu. Makanya kayak tadi cerita Mas Balki kan, para pemegang proyektor itu juga bilang ini sekarang film Indonesia kalau main di bioskop orang rame ngantri segala macam. Betul tuh filmnya Seni Memahami Kekasih kan,
penuh loh, dan itu Kakak Bos itu di premier sini saya nonton malam minggu ya di Iya, XX1 BXN juga penuh. Ya memang bagaimana akhirnya kita ya bersinergi, kali susah juga ya, tapi kita mencari harmoni lah, tidak saling betul betul. memakan banget. Makanya perlu ada regulasi, yang terjadi politik ngomongnya nggak seru. Gitu aja, cukup sampai situ aja. Nggak usah Ya benar diterus-terusin benar ntar jadi benar. nggak Jadi usah. sebenarnya kata kuncinya kolaborasi ya, Ya harmoni jadinya gitu kolaborasi ya, betul, dan harus sama ada saling regulasi menguntungkan. sebetulnya Kang Asep. Jadi kalau Betul betul. yang regulatornya tuh harus ada, Iya 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 sehingga iya. yang kecil nggak dimakan terus sama yang Iya. gede gitu. Betul, betul. Sama mungkin dalam konteks ini benar kata Mas Balki ya, bahwa si kreatornya memiliki kekuatan massa, jadi tidak terlalu di drive banget gitu sama eh, pemilik modalnya. Iya, Sehingga bisa mempertahankan tadi kualitas itu ya, Mbak Bini ya. Eh, Iya. Bagaimana hubungan apa namanya tuh? Oh, ya ngomongnya mungkin Pancasila gitu ya, kayak si Iya. pemilik toko cek sebelah gitu sama si Ernest si anaknya, terus dia bisa walaupun musuhan dengan yang sebelahnya si Pak Haji Betawinya, tapi kita melihatnya musuhannya musuhan mesra gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang apa ya, eh, sesuatu yang dia musuhan tapi sebenarnya itu bagian dari kemesraan. Itu ada paradoks seperti itu yang saya tangkap gitu ya. iya, Tanpa kita harus mensosialisasikan butir dari sila ketiga ya, Mbak Binti ya. iya nggak usah lah, biasa aja. Iya, 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 iya. Nah, Mas Walki, kalau micro entertainment tadi itu apa kemungkinan bisa menghancurkan layar lebar gitu? Seperti kayak Eh, apa marketplace ngancurin mall-mall gitu. nggak nggak akan bisa karena kebutuhan orang untuk nonton masih ada tetap gitu loh. Hanya micro entertainment itu akan melayani orang-orang yang memang random. Hmm. Kehidupannya random, artinya gampang berubah, gampang pindah, gampang itu lumayan dilayani dengan micro entertainment. Ya seperti saya ngeliat istri saya kan yang orangnya multitasking dan sebagainya. Kalau nonton tuh susah fokus, kadang-kadang malah buat story di bioskop gitu ya. Jadi dengan ada micro entertainment itu lumayan mengakomodir dia. Kalau menurut saya sih nggak akan pernah hilang gitu. Kalau eh, entertainment berjalan sendiri, si sinema tetap berjalan sendiri. Kayak orang dulu nyangka radio hilang, nggak akan hilang karena itu Iya benar. kebutuhan dasar manusia untuk anyway segala platform untuk storytelling ya pasti disambut menurut saya mah. Kalau ini pendapat saya ya. Karena kita human insting kita itu memang membutuhkan story ya. Bahkan Iya. storytelling terbesar itu kan sebenarnya bayangin ya saya kadang-kadang suka kagum gitu ya. Bagaimana sebuah misalnya gini saya tuh kadang-kadang suka kagum dengan story. Maaf ya saya mau sedikit cerita gini ya. Misalnya ada anak muda kayak sombong, kakinya itu kayak nendang kepalanya orang tua yang lemah. Secara visual itu kan salah ya, insting gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi coba dengan kemampuan storytelling itu bisa jadi benar. Coba tiba-tiba Hmm. buat aja itu si orang tuanya ternyata ke gap lagi ngintip adiknya si cowok, anaknya si cowok. Tiba-tiba itu yang namanya tendangan itu jadi benar itu. Gitu. Hanya karena kemampuan storytelling. Kadang-kadang saya kagum nih sebenarnya kalau kita mau bicara writer ya. Justru ini orang yang sangat bertanggung jawab untuk menyampaikan, untuk memecah atau menjatuhkan, terserah. Dia sangat bertanggung jawab. Jadi kalau ngomong-ngomong Pancasila itu jadi kepikiran deh. Gila ya, namanya sekarang ini politik kayak udah diskenariokan oleh storyteller sebenarnya. Iya, iya benar. Sampai Benar orang banget tuh itu. ngomong ke orang lain, halal darahnya. Maaf ya, itu yang ngomong itu tuh ibu saya gitu loh. Yang surganya ada di kakinya gitu loh. Tapi dia ngomong itu halal darahnya gitu. Kadang-kadang, waduh, itu perannya storyteller menurut saya gitu. Jadi in some way apa ya, kita ini harus memberikan suatu tempat negara itu menurut saya ya. Maaf ya, once kita bilang backcraft atau apa, ya ngomongnya jangan buat pavilion, jual batik, jual anyaman.
Ngeluarin Iya. uang puluhan miliar buat pavilion. Betul. Apa bedanya sama jualan di pasaraya? Saya bilang abis itu lupa juga. Batiknya juga kagak kejual. Lu jual filmnya, lu jual ceritanya, lu jual bintangnya. Ntar orang dengan sendirinya beli anyaman, beli batiknya. Mirip K-pop. Pemerintahnya itu ngasih para penghayal-penghayal kehidupan gitu loh. Mereka ngasih wadah gitu loh. Sehingga penghayal ini membuat berbagai macam cerita, dunia laku. Wah, sekarang orang barat malah kayak Korea-Koreaan. Bahasanya langsung dipelajari gitu loh. Kalau menurut saya mau jualan budaya atau ideologi supaya Pancasila menyebar gitu ya. Buat film gitu ya. Iya, benar. Writer, para penghayal kita ini buat film sehingga karya-karyanya itu nanti dikenal, mereka dikagumi, budayanya pun kebeli menurut saya gitu loh. Kita mah terus aja tuh Triawan Munaf buat maaf ya, sorry, si Beckham itu buat Ceplos. pavilion gitu aja. Ini Anda ini direktur Bekraf tapi kok pikirannya kayak pemilik pasaraya gitu loh. Ya maaf, kita nggak akan kemana-mana gitu mah. Ya, tetap si batik itu UMKM terus. Kita kan maunya nggak UMKM, udah dipakai oleh Prince Charles mungkin atau siapa lah, terserah. Anyway, maksud saya bahwa para penghayal, para penulis, para kreator menurut saya itu harus dijadikan ambasador negeri menurut saya. Ambasador negeri baik untuk negerinya sendiri ataupun untuk negeri keluar gitu. Negeri sendiri kita harus banyak storyteller yang menyatukan ketimbang memecah. Kalau negeri keluar kita harus banyak storyteller yang mengasih suatu cerita hiburan yang notabene soft sellingnya adalah menjual ideologi dan Iya, budaya gitu. Kurang lebih gitu. Wah, Itu menarik ya sekali Mas ya. Ombud ya. Punten nih Ombud, saya jadi sedikit belangkah nih ngomongnya. Karena menyinggung soal storytelling ya. Iya. Asik banget ya. Ayo teman-teman, mana nih? Nggak kedengaran suaranya nih. Monggo teman-teman open mic, silakan untuk bertanya ke Mas Balki atau Mbak Bini. Masih ada waktu untuk kita berbincang lagi. Tuh. Jadi yang saya tangkap ternyata storytelling itu sangat bahkan lebih kaya lagi ketika dihadirkan lewat bahasa audiovisual ya, Iya nggak cuma betul. sekedar bahasa tulisan. Walaupun artinya bukan berarti audiovisual lebih bagus dari medium tulisan tentunya gitu. Jadi saya mau sedikit kasih encouragement ya. Kalau penulis itu adalah jiwanya peradaban menurut saya. Karena nggak akan ada peradaban kalau kita nggak punya keyakinan terhadap suatu storytelling. Kita bisa terikat menjadi bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa bisa terikat karena ada storytelling di situ bahwa kita ini punya suatu tujuan yang sama gitu loh. Gitu. Kita berbeda-beda suku tapi punya suatu tujuan yang sama terikat dalam Pancasila dan kita punya tokoh-tokohnya, kita punya apa istilahnya pendukung-pendukungnya yang dikisahkan dalam berbagai perjuangannya. Itu kan semua terikat dalam storytelling gitu kalau saya lihat. Ya, betul. Jadi ini yang menurut saya bagus kayak yang Ari Kriting buat Kakak Bos dengan Ernest buat cek toko sebelah. In some way itu adalah soft selling menjual Pancasila menurut saya itu. Iya, Betul. setuju banget. Kalau In some way. boleh nyambung Kang Asep Betul. dari Mas Kris, setuju sekali Mas Kris, storytelling itu adalah menjual sebuah peradaban. Nah, kalau saya kembalikan kepada apa perjalanan saya bersama film Indonesia itu terasa sekali di Indonesia itu sudah ada paling tidak di dunia storytellingnya di dalam film itu sudah ada kemajuan yang luar biasa bagaimana mereka berani mengambil tema-tema yang tahun 2000-an awal tuh mereka nggak berani. Misalnya saya nggak suka, saya kayak itu pokoknya film-film yang cupu-cupu, film yang lucu-lucu yang dalam kategori saya suka itu misalnya film apa ya agak lain tuh pasti ya, tapi bahwa mereka bisa mengkritik dengan cara yang lucu dan nggak terjadi apa-apa, kemudian juga misalnya itu
apa namanya, Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Itu kan Iya, iya, iya. sequel itu ya, 1, 2, 3 film itu kan zaman dahulu tuh kan tabu sekali itu menceritakan bahwa orang tua itu bisa patriark, bisa mendominasi anaknya, tidak memberi kebebasan, bahwa anak bisa bertengkar sama ayahnya. Itu kan nggak bisa. Tapi ya keberanian si penulis cerita untuk mengatakan ini terjadi loh di kita juga, kayak Home Sweet Loan itu kan juga berdasarkan novel ya, Mas Rizky ya. Itu kan juga yang apa, filmnya juga bagus, dan tuh dengan sangat gamblang menceritakan yang kita dulu anggap tabu-tabu nggak boleh masuk di film, itu sekarang semuanya sudah. Jadi the writers, ayo kita semuanya nulis, itu termasuk ke diri saya juga, maaf. Tulis saja sebebas-bebasnya. Nanti Jadi toh akan kita edit sendiri. ya, ini semangat yang digelorakan sama Om Bud tuh ya. Saya sehari bisa menyelesaikan novel. Menyelesaikan novel kalau nggak salah ya. 10 buku. hari, 10 hari. Dulu 10 hari ya? gerakan 10 hari satu novel. Gerakan 10 hari. Nah, poin saya nggak usah novel lah. Apapun kalau bisa yang terhubung dengan audiens itu menurut saya. Gitu, yang terhubung dengan audiens. Karena kita dengan bos utama kita ini udah deket banget sekarang. Betul. Dan juga sebetulnya kan menurut saya juga orang selalu bilang kita cari yang yang audiens suka, atau kita mencari yang hanya kita nikmatin sendiri gitu kan. Yang pertama harus relate ya. Dan ternyata kan kedalaman sebuah cerita itu bisa membentuk audiensnya sendiri, dan audiensnya juga bisa fanatik juga sama cerita-cerita yang serius. Jadi cerita yang serius itu ya cukup banyak audiensnya gitu. Saya paling nggak suka sebetulnya kalau baca buku atau nonton film yang kayaknya dibikin untuk diri mereka sendiri. Saya males banget tuh, Mas Bobi. Banyak kan film-film yang terlalu arti, terus eksperimental gitu ya. Males udah deh buat lo aja. Iya. Nah itu Bu, kalau yang eksperimental itu kalau menurut saya di dunia seni rupa dan desain itu dia di wilayah seni murni. Murni emang itu tujuannya pencarian, bukan untuk menghubungkan. Kalau desain tujuannya itu untuk menghubungkan gitu. Nah, tapi bukan berarti wilayah itu menurut saya salah. Menurut saya wilayah itu memang tetap harus ada, karena nggak akan ada David Fincher kalau nggak ada itu. Nggak akan ada Wes Anderson kalau nggak ada itu menurut saya. Jadi biarlah mereka berjalan sendiri, dan nanti itu bisa menjadi inspirasi bagi para yang mampu menghubungkannya ke audiens gitu. Gitu. Jadi kalau di dunia sains itu ya sainsnya, kalau ini teknokrat ya filmmakernya, storyteller itu teknokrat ya gitu yang menghubungkannya gitu. Tapi orang sains kan wah nyoba inilah nyoba itu, ada meledak lah macam-macam. Kayak semacam teoretisi sama teoretis ahli teori sama praktisi gitu ya. Iya betul. Gitu, jadi biarkanlah eksperimental itu berjalan. Memang susah mendapatkan massa, tapi once dapat massa itu jadi trademark nanti, jadi tanda tangan gitu itu. Jadi saya sih tetap appreciate eksperimental, walaupun kadang-kadang ingin menjadi eksperimental hanya untuk mengesankan nih gue, tapi nggak apa-apa lah. Tapi anyway, saya sukanya sinema sekarang ini kita sudah mau mencoba mencapai berbagai macam cara untuk mencari kebaruan ya, bercerita itu saya suka. Dan penulis tentunya yang memulai juga mungkin sia-sia gitu. Ini ada komen dari Beli Ketut Rai Mahajoni nih. Oh itu benar itu. Dari Bali nih. Beliau ini aktivis juga, pengusaha termasuk aktivis pendidikan juga ini. Makanya pertanyaannya, bisa nggak, mungkin maksudnya bukan copywriting ya, tapi storytelling ya, yang tadi diceritakan. Bisa nggak storytelling masuk ke kurikulum sekolah katanya nih, karena beliau pendidik gitu ya. Mumpung lagi, di ujungnya mumpung lagi ganti pemerintahan, kata Beli Rai. Ya, mungkin gini ya. Silakan. Langsung. Gini, kan saya sebenarnya bukan pendidik,
ya saya cuman pengusaha kecil. Cuman memang pernah ngurus sekolah, ya kan. Nah, sekarang kan dunia sekarang kan dunia digital nih, WhatsApp, TikTok, whatever. Itu kan semuanya mainnya short begitu kan. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke dunia storytelling atau copywriting sekalian gitu, itu kan bahasa singkat yang langsung mengena. Ya. Itu kan mirip kan ya. Nah, yang saya lihat anak-anak sekarang bahkan di level orang tua gitu, itu kadang ini pengalaman aja ya. Jadi gimana mengekspresikan sesuatu dengan singkat dan tepat itu mereka nggak paham, sehingga terjadi bias gitu loh. Apalagi anak-anak sekarang kan memang kemampuan literasinya kan kurang banget, ya kan. Kalau kita kasih dia novel berpanjang-panjang, ada cerita film yang penuh filosofi, itu nggak masuk. Nah, tapi kalau misalnya dunia copywriting atau storytelling ini masuk dalam hal praktikal gitu, mungkin next orang akan lebih tertarik untuk bisa mengungkap sesuatu dengan tepat, singkat, dan jelas. Dan terus terang kayak saya misalnya di Bali ya, kalau mungkin orang luar melihat Bali itu udah wah gitu ya dari segi budaya dan segala macam. Tapi kalau saya sebagai orang Bali, masih terlalu banyak hal yang tersembunyi yang perlu diceritakan. Tapi nggak ngerti caranya cerita kayak apa gitu. Karena ceritanya kan panjang banget, itu kan perlu disingkatin. Ya kayak teman-teman bikin The Writers lah, bikin plot twist kalau kayak apa gitu, sehingga orang tuh menarik untuk baca hal selanjutnya gitu loh. Nah, ini mungkin perlu di teman-teman copyright The Writers atau apapun itu masuk ke mainstream itu, karena itu kan terus terang saya ikut The Writers ini ya, saya banyak sekali manfaat gitu, meskipun saya bukan penulis gitu loh. Tapi saya bisa ngomong lebih tertata, lebih ini itu banyak dari guru-guru yang Kang Asep sama Om Bud dan teman-teman lain itu, saya banyak dapat insight di situ, benar. Tapi meskipun saya bukan penulis ya, sampai sekarang juga susah buat nulis. Nah itu kalau masalah film, saya akui deh film Indonesia itu sekarang waduh keren-keren banget. Dan ini lagi nonton The Shadow Strays, mungkin saya nggak suka film jedar-jedar kayak begini, nggak ngawur-ngawur gitu ya. Tapi demi menghormati saya nonton deh, tapi ya gitu. Tapi bagus loh, udah artinya ada peluang anak-anak kita itu dengan dunia yang tanpa boundary sekarang itu, mereka lebih expand. Nah, kalau kemarin-kemarin kan emang generasi kita kan terlalu banyak dihantu, ditakutin dengan inilah nggak boleh, itulah nggak boleh, inilah pamali segala macam. Sehingga pikiran liarnya itu kurang terekspos. Sekarang tuh udah bagus menurut saya. Nah, tapi kalau ini dibiarin, kayaknya, nah ini PR-nya. Kayaknya budaya luar yang instan itu akan menguasai budaya Indonesia asli. Nah, sehingga teman-teman yang The Writers ini, yang copywriting, yang storytelling ini, mungkin perlu meramu apalah istilahnya itu, sehingga dia kelihatan up to date, tapi rasanya Indonesia gitu. Mungkin itu sih menurut saya nggak ngerti cara ngomongnya kayak apa, tapi mudah-mudahan nih para expert ngerti lah gitu. Mungkin itu dulu Kang Asep. Makasih. Makasih Beli Rai, makasih. Monggo Mas Baki, Mbak Bini ditanggapi. Kalau yang saya tangkap, kemampuan mengekspresikan gagasan lewat sebuah ungkapan yang simpel ya, dengan konteks, kalau dalam bahasa Mas Baki, menyampaikannya secara lewat storytelling atau lewat narasi yang simpel dan sebagainya gitu. Rasanya perlu diberikan ke bahkan dari sejak anak-anak SD ya. Iya benar. Kayak itu yang kita sering ngomongin, kayak itu loh, kayak slogan-slogan di sopir truk itu. Iya, Itu kan lucu, mengena, fun. Nah, sekarang tinggal di-twisting sedikit, diisi sedikit, dan yang mengandung nilai pendidikan, nilai budaya, atau apa gitu kan. Next-nya mungkin akan memancing orang dengan
yang lebih panjang, panjang lagi gitu kan. Eh, Iya. itu sih. Iya, iya, Ya, iya. Jadi, mungkin idenya bagus sekali Pak dan saya sangat setuju. Eh, Kalau kita bicara ini ada gagasan bagus, bagaimana kita harus utamakan gitu ya. Kita masukkan ke sekolah. Nah, kita harus tahu nih Pak, apakah yang diperlukan agar sebuah gagasan itu bisa menjadi kebijakan. Iya. Itu yang kita harus paham dulu Pak. Nah, itu jalannya panjang sekali. Dan birokrasi dan teknokrasi dan tentu di atas semua itu adalah mindset ya. Ya. Jadi sayang sekali birokrat dan teknokrat kita itu mindsetnya nggak berubah walaupun sekarang itu udah milenial, udah ini, udah itu. Sehingga para birokrat di dunia pendidikan itu juga tidak mau memberikan ruang yang cukup. Nah itu tidak tergantung presiden Pak itu. Jadi presidennya siapapun juga birokratnya sama. Jadi pengalaman aja nih Pak bahwa kami dulu di kantor staf presiden juga kayak nakos kok. Yang berkuasa itu sekretariat gitu. Karena kami kan cuma 5 tahun, mereka juga berpikir gitu. Presidennya siapapun juga, lo kan cuma 5 tahun, gua tuh dari umur 25 udah jadi ASN. Gitu Pak. Jadi supaya kita tetap optimis, itu lama-lama akan ngikutin sendiri Pak. Justru yang kita harus upayakan itu adalah bagaimana komunitas-komunitas seperti kita. Kalau kita lihat teman-teman di film deh, itu kan juga peraturannya sekarang sama aja kan ya Mas Rizky dari tahun 80-an sampai sekarang nggak ada yang berubah, tidak ada yang lebih rileks, tidak ada yang lebih menguntungkan, tapi mereka kerja terus. Kerja. Selalu ada, ketika semuanya mentok, percayalah pasti ada satu celah. Nah, celah itu aja. Seperti The Writers dan komunitas-komunitas ini itu. Jadi saya percaya sekali kekuatan komunitas itu akan bisa kemudian mengubah perilaku dan mindset dari para birokrat itu. Biarin aja lah mereka mau ngapain, tentu dialog dan segala macam ya kita upayakan, tapi jangan berharap bahwa itu bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan, karena ini menyangkut pada attitude dan mindset dari para birokrat yang unfortunately 30 tahun itu tidak berubah, 40 tahun nggak berubah. Itu sih Pak. Jadi kita urus diri kita tetap bersinergi dengan pemerintah, kita hidupkan komunitas-komunitas sebanyak mungkin. Kita kerja di antara kita, tentu pemerintah harus memfasilitasi dan sebagainya, tetapi pemerintah juga akan melihat nanti kalau ini sudah menjadi sesuatu yang hidup di masyarakat, dimanapun mereka akan kemudian mengadaptasi gitu. Kalau mungkin saya ngelihatnya gini Bu, mungkin kita juga berani juga. Kadang-kadang pemerintah itu baru mau melakukan kalau dia udah ngelihat ada buktinya. Benar. Ya. Betul, Ini betul bisa sekali. nih, baru diginiin gitu. Kalau dia sebenarnya pemerintah juga masih bingung gitu, kayak itu Triawan Munaf sama mau jual batik, ini kreatif, Nyebut buat aja nama melulu pavilion Mas, gitu. jangan 2 nyebut kali nih, nama si itu gitu aja. nanti ada di YouTube, gua kasih linknya ke dia ya. Jadi menurut saya, kalau saya selalu mengencourage kita ini udah mempunyai suatu platform yang bagus. Dunia kreatif itu sudah terbuka. Mulailah berinisiatif dari kita juga membuat suatu IP tentang cara bagaimana supaya kita anak-anak muda ini nggak kehilangan akarnya. Karena jujur ya, saya juga kaget gitu bagaimana teman anak saya itu ngomong I don't like Indonesian. Kok ngomongnya bahasa Inggris? Wah, pada orang Indonesia tulen gitu. Tapi karena belajar di YouTube udah bahasa Rusia, Oh iya, Korea, semua udah. betul. I don't like Indonesian. I like Google. I'm a Paris. Wah, cocok gitu-gitu. Terus kadang-kadang mikir, wah ini gimana ini ngomongnya udah kayak gini. Nah, sebenarnya karena mereka apa yang mereka isi di ruang waktu hidup mereka itu YouTube Korea lah, YouTube inilah, dan kita memang harus ada memberikan, kalau saya para penghayal, para storyteller mulai mencari suatu sudut yang baru dalam menyampaikan Pancasila atau menyampaikan ya kayak Ernest membuat cek toko sebelah gitu ya dengan sendiri, itu sebenarnya soft selling, penguatan budaya gitu. Terus bagaimana
mempopulerkan keunggulan negeri kita itu, tapi dengan caranya yang unik. Karena gini, kadang-kadang nih, maaf ya, kalau udah mau bicara segala sesuatu yang berhubungan sama negara untuk kebaikan, kita tiba-tiba menjadi suatu storytelling yang menggurui. Itu yang jadi masalahnya. Storytelling bagi saya tetap pada prinsipnya menghibur, masukkan aja problem, masukkan aja penjahat gitu loh. Kalau mau ngomong storytelling agama, jangan bicara bahwa yang jahat itu adalah orang bukan ulama, yang ulama juga harusnya ada yang jahat juga menurut saya. Itu harus berani karena kalau nggak begitu nggak akan kena di kalangan yang memang sudah biasa melihat hiburan gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa ngelihat angle-angle yang baru. Saya baru kebuka kemarin tuh waktu ngomong sama orang tentang Pancasila. Pancasila itu kan kalau kita dengar, ya sudah biasa gitu kita dengar Pancasila. Tapi saya yakin semua orang kalau disuruh ngomongin Pancasila, di sila keempat saya yakin tuh ngejelimet lidahnya. Permusyawaratan gitu, pasti itu nggak tahu kenapa itu ya. Tapi anyway, ada yang tahu nggak kalau misalnya Pancasila, saya ceritain gini, kalau Pancasila itu sebenarnya itu jenius, itu adalah kronologi. Satu, bahwa manusia itu bertuhan supaya kita ada yang mengawas sehingga kita bisa menjadi manusia yang adil dan menjadi yang beradab. Karena kita yang adil dan beradab, kita bisa menciptakan persatuan di antara sesama. Kalau masyarakat sudah bersatu, supaya menjaganya tetap bersatu, maka dilakukanlah keputusan-keputusan yang mewakili bersama melalui perwakilan. Melalui itulah maka terciptalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu nggak akan terjadi kalau nggak ada 4, 3, 2, 1. Nah, poin saya itu bagaimana cara kita melihat segala sesuatu itu kita rombak. Keren tuh. Buat Penjabaran Pancasilanya keren. Keren ya, jadi storytelling ya. Nah, itu poin saya. Keren. Bagaimana kita membuat Pancasila menjadi storytelling itu. Nah, gitu. Kita bisa melakukan itu ya. Semua akan jadi mudah menghafal, jadi bagian dari hiburan dan malah menjadi satu yang nikmat untuk endorse gitu loh dalam keseharian kita. Oh, sehingga Pancasila itu kayak jadi guidance in some way karena kemampuan storytelling itu. Poin saya itu bukan berat. Poin saya di sini adalah kemampuan kita untuk menerjemahkan dengan sudut yang lain bahasa-bahasa kekakuan, bahasa-bahasa ini karena kita bolak-balik kalau sudah ngomong pemerintah dalam menelurkan ide-ide kebangsaannya gitu-gitu lagi, memakai sistem gitu-gitu lagi. Yang ujuk-ujuk mah nggak pernah kena juga ke anak-anak muda yang sekarang udah suka sama Junji Ito, Uzumaki atau apa ya lah kayak gitu-gitu ya. Mereka lebih suka ideologinya orang Jepang gitu loh, bercerita dengan caranya anime gitu loh. Kenapa nggak kita mau cerita dengan cara kita gitu, Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita, atau apalah ya, maaf Bhinneka Tunggal Ika kita, tapi dengan cara yang kayak gitu menurut saya itulah di sini peran storyteller, di sini perannya Ombud yang jenius, Asep yang jenius lah mencari suatu bahasa-bahasa itu. Bayangin Pancasila, ada nggak yang bisa merombak seperti itu? Belum ada gitu. Coba itu kalau diceritakan, udah jadi guidance. Anak-anak kali gampang. Nggak akan itu bahasa ngejelimet, karena udah jadi cerita. Kalau dia disuruh menghafal, which is itu cara sekarang, kita mendidik bangsa kita menghafal, bukan dengan mencerita gitu ya. Ya nggak akan kena, jelimet terus tuh sila keempat. Gitu, itu aja sih menurut saya. Jadi Om Rizky mestinya dulu waktu Pak Jokowi masih jadi presiden, itu angkat tangan. Kalau Pancasila diceritain kayak tadi, pasti udah viral itu. masalahnya mau ketemu Pak Jokowi aja nggak bisa. Udah. Ya benar-benar. Satu lagi nih, saya kasih tahu nih, kalau udah orang masuk ke dunia politik, waduh, itu menjadi manusia yang paling sulit. Saya punya teman Emil namanya Ridwan Kamil, itu teman sebangku saya itu. Oh, Apa sekarang saya bisa bertemu sama dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah rumit itu kehidupannya karena banyak maung itu di sekitarnya yang membutuhkan uang, membutuhkan kehidupan mewah gitu, mendekati dia gitu. Itu saya ngerasa banget. Saya itu pernah mau bertemu sama dia, itu saya harus nginep di Hotel Pullman. 3 juta saya buang uang itu untuk nginep di sana hanya demi ketemu dia. Pas ketemu gitu ya, itu ada
kali 20 orang itu muka-mukanya muka cari uang. Saya mau ketemu Pak, saya mau ketemu Pak. Ini terus akhirnya si Emil tuh nggak bisa ngomong sama saya. Padahal saya cuma ingin ngomong tukar pikiran aja gitu, gak ada ingin cari duit juga sama dia karena dia kan memang teman gitu ya. Tapi itu semua tergeser. Nah, poin saya emang politik tuh susah kalau memang masih diabargi dengan jiwa-jiwa kapitalis seperti ini. Nggak akan masuk tuh. Kayak root saya untuk menyampaikan hal-hal Atau entertainment tentang negara itu nggak akan nyampe kalau mereka selalu dihalangi oleh yang kayak gini-gini gitu. Karena ujung-ujungnya ya, itu kalau sudah ada pejabat, itu ada APBN ujung-ujungnya untuk dimanfaatkan mereka juga gitu, nggak untuk realisasi gitu loh. betul. Ya maaf ya, saya jadi ngomong politik nih. Punten banget, aduh. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa, apa-apa. karena kan kayak Pancasila, antara sila 1 sampai ke 5 Iya. saling berkaitan gitu. Iya Jadi itu makanya ngomongin saya film bilang, sama politik udah pasti lah coba saling ya juga. buat tentang film tentang kreatornya Pancasila zaman dulu. Mereka tuh sebenarnya berceritanya seperti itu. Seiring waktu hilang itu cerita itu, jadi sebuah hafalan doang. Waktu Pak Harto itu ngedidik saya tentang Pancasila, saya cuma taunya itu hafalan, tapi nggak pernah itu sebagai sebuah kronologi, sebuah Ya, ya. urutan yang sebenarnya guidance bagi kita dari pribadi menjadi makhluk sosial. Itu nggak pernah ada cerita itu, gitu. Itu baru terjadi saat ada seorang yang bercerita ke saya gitu, kok saya masuk akal ini orang ini. Maaf saya lupa itu siapa ahli sosial mana gitu. Itu menarik sekali itu. Saya bilang kenapa nggak pernah disampaikan kayak gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Luar Nah, biasa. mungkin ya kayak gini-gini bisa dimulai itu konten-konten pakai HP aja gitu ya, buat cut pakai CapCut gitu, Asep itu siapa Pak Bapak gitu mungkin coba disebarkan dengan cara penulisannya gitu. Itu bisa. Saya sekarang main TikTok ini, Pak. Wah, itu Pak kayak gitu-gitu coba. Sebenarnya saya pengen bikin podcast dari dulu, bahkan udah beli alatnya segala macam. Cuman kan kalau kita bikin podcast kayak dulu bikin apalah gitu, itu kalau saya menghindari kesan menggurui. Nah, kenapa saya nyoba TikTok sekarang ini? Itu kan ada pembantu, saya udah kerja 11 tahun di rumah, dia kan punya anak. Nah, kalau dia kerja di rumah saya, dia ngajak anaknya. Jadi, anaknya ini saya anggap cucu saya sendiri. Itu nyak mati, aduh. Nah, Oh, mati. Terlempar kayaknya ya. oh, Iya. Lirai ini apa Terlempar ini dia. device-nya ya. Mm-mm. Oke. Oke, artinya benar ya. Jadi seperti kata Mbak Bini bilang tadi, bahwa mulai aja dari gerakan-gerakan dari bawah gitu ya, bukan dari Iya, atas. Nggak perlu Iya. kita menunggu gitu ya. Ya, ya barangkali the writer sekali goes to campus atau goes to school gitu ya Iya. Mbak Bini ya. Kenapa tidak? iya betul. Mengajarkan tentang storytelling dan sebagainya. Iya, mungkin Ya. cerita sedikit Kang Asem, saya baru-baru ini reuni SMA nih. Nah, salah satu teman SMA tuh nulis buku. Terus dia minta saya nulis novel. Dia minta saya mereview. Ya. Ini saya terus terang berjuang untuk membaca. Karena novelnya itu begitu tidak seperti novel. Cerita kayak kronologi, saya bilang, oh mereka harusnya ikut kelasnya Ombud nih, dia ini harusnya kelasnya Ombud sama Kang Asep, karena karakternya tuh nggak hidup, jadi kayak dia mengambil makanan, kemudian dia duduk mencicipinya, terasa gurih, diberikan ke temannya yang kemudian mengapresiasi itu terus gitu. Aduh ini gimana aku harus mereview sampai habis ya, udah berhenti dulu lah. Tapi itu betapa jadi kan ya banyak yang bikin kelas menulis, banyak yang itu, tapi tetap setiap dan dengan adanya penerbit indie kan semua orang bisa menerbitkan bukunya sendiri ya. Cuman kurasi tetap perlu sih, dan menurut saya ya yang diajarkan the writers itu kan the theater of life kan sama Ombud itu. Jadi seperti misalnya kita menghidupkan teater di dalam pikiran kita, itu kita tuliskan, membuat karakternya menjadi. Dan saya juga baca
beberapa buku dari yang ditulis oleh penulis-penulis kita yang terkenal yang dapat award ini, itu juga karakternya kayak membicarakan pikirannya penulis gitu. Karena kebetulan saya kenal baik dengan penulisnya gitu. Nah, karakternya itu persis seperti penulis itu gitu, pikiran-pikirannya. Misalnya dia cerita tentang perempuan Indonesia di tahun setelah kemerdekaan 56, seorang perempuan dari sebuah kota kecil selevel Klaten gitu. Kemudian dia umur 18-19 tuh dia sudah menjadi sangat feminis pada tahun 50 gitu. Saya kan nggak percaya. Emang iya orang perkira pemikiran feminisme aja kan mungkin baru maju, baru ada tuh tahun 80-90. Sebelumnya kan women's lib segala macam yang bakar-bakar BH itu kan tahun 60-an. Gitu tahun 50-an dia sudah menjadi sangat feminis tuh kayaknya enggak deh gitu. Itu tadi mesti berakar ya Mas Balki ya. Tulis apapun kreatif mesti berakar pada realita di Indonesia. Iya. Begitu Kang Asep. Menarik banget ini, nggak terasa. Hampir 2 jam. Udah 2 jam, hampir 2 jam, kurang 8 menit. Asik banget. Nanti kita bisa bahkan ada sesi berikutnya lagi ya, membahas tentang tema tema tentang film. Karena ternyata sangat relate ya, bahkan fenomena yang terjadi kayak di dunia kepenulisan sekarang trennya itu print on demand gitu ya. Independen gitu Mas Balki. Kita menulis sendiri, memasarkan sendiri, menerbitkan sendiri, memasarkan sendiri. Ternyata itu terjadi juga pada film ya, ininya atau kecenderungan begitu, bahwa siapapun bisa menjadi kreator film. Asal ada semutnya. Iya, benar-benar di dunia kepenulisan juga begitu. Jadi sekarang pasar itu bukan market itu, tapi komunitas kan pada akhirnya, dan itu fenomena digital ya. Bagaimana si kreator itu harus memiliki kolam gitu sehingga atau memiliki apa ya, menghadirkan gula sehingga semutnya bisa berkumpul, kira-kira seperti itu kalau pakai istilah Mas Balki ya. Ternyata tuh di film terjadi, apalagi kanal-kanal seperti short IG, di YouTube, TikTok udah menjadi sangat banyak sekali. Sebelum kita tutup, kita closing speech dari masing-masing pembicara dulu kali ya. Kayak silakan Mbak Wini, mau nggak dulu Mbak Wini? Ya, terima kasih Kang Asep, Umbut, teman-teman semua sudah hadir sampai jam 10 malam di sini. Senang sekali bisa diskusi. Jadi kalau dari saya mungkin yang saya ingin sampaikan kalau kita menghubungkan, kita bicara mengenai literasi dan film dan dunia digital, itu adalah bahwa ekosistem kita itu sekarang sudah sangat memungkinkan supaya kita siapa saja menulis, dan tiada film tanpa cerita dan tiada cerita tanpa penulis. Nah, tetapi penulis seperti apa, film seperti apa, itu yang kita harus asah. Dan sekali lagi bravo Mas Balki untuk film Indonesia, untuk pekerja film. Pokoknya I love you full deh semuanya. Sangat-sangat bangga pada teman-teman semua. Terima kasih Mbak Wini. Monggo Mas Balki. Apa ya? Mungkin penutupnya kalau saya sih, saya di sini sebenarnya encourage para writer, teman-teman, untuk fokus pada storytelling-nya. Jangan apa istilahnya ya? Jangan ragu untuk mengekspresikan keunikannya, ke ruang kehidupannya dalam sebuah storytelling. Karena kekuatan storytelling itu bagi saya nggak akan pernah hilang, dan itu akan terus ada gitu ya. Bahkan kalau kita lihat aja sekarang bagaimana orang perang Israel aja itu sampai sekarang masih didasarkan akan storytelling bahwa orang Palestina itu bukanlah manusia, sehingga melalui storytelling itu seorang ibu-ibu, seorang anak-anak bisa membenarkan untuk membunuh. Jadi saya mau ngasih tahu kekuatannya itu luar biasa gitu loh untuk storytelling gitu. Jadi kalau kita memang mau membawa negeri ini maju,
memang harus dimulai dari para storyteller, para Iya. penghayal ini. Karena kalau kayak saya yang ngedirect, itu paling kalau nggak ada bahan materinya akan sulit gitu loh. Iya. Saya dikasih yang cupu-cupu lagi, ya mau dibawa kemana itu gitu loh. Kalau Iya. saya dapat ceritanya, misalnya saya bisa ingin sang pemimpi gitu kan, itu suatu yang luar biasa gitu loh. Nah itu aja sih bagi saya tuh, kalau saya pas waktu masuk sini dengar The Writer, wah bayangan saya tuh sembah sujud lah, inilah para programmer peradaban sebenarnya. Jadi jadikanlah fungsi utamanya programmer peradaban. Itu aja sih. Itu ya mungkin teman-teman. Oh ini udah datang lagi Pak Ketut. Iya, handphonenya jatuh ya tadi. Iya, Iya. habis baterai tadi. Oh, habis baterai ya. Oh, Dia mati sendiri. Kebetulan pas berakhir lagi nih. Oh ya, terima kasih masukannya bagus. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Balki yang udah berkenan mengunjungi The Writers, juga Mbak Bini yang mempelopori Jumat Session ini. Semoga ini menjadi pemicu untuk hadir Jumat Session berikutnya, Mbak Bini. Jadi terima kasih. Juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan tak lupa ke Om Budiman Hakim nih yang sudah mendirikan The Writers komunitas ini gitu. Luar biasa sekali. Om, terima kasih banyak. Kita tentunya akan hadir di Jumat Session 2 minggu berikutnya ya. Mas Balki juga teman-teman ini terbuka kita untuk bekerja sama nih sama Mas Balki, ciptakan storytelling yang keren, Insya Allah. skrip yang keren, tulisan-tulisan yang keren ya. Siapa tahu bisa kita eksekusi bersama, baik itu mungkin di awal dalam format short film gitu ya. Iya. 1 menit. Micro entertainment. Iya, betul. 2 menit aja. Iya, Iya. betul. Wah, kita bisa bikin tuh misalnya Iya. Susah loh bikin 2 menit itu. film 2 menit gitu ya. Iya, betul. Wis. Film 2 menit kerjasama The Writers dan Balki Film. Wah, siap ya teman-teman ya. Mas Ayo Balki siap kan, siap. Mas Balki ya? Jadi Coba. micro entertainment yang penting kreatornya yang muncul. Iya. Idenya, storytelling, kreatornya juga ikut muncul. Jangan kayak iklan. Kreatornya Oh, tenggelam, produk ya kejual. iya, betul. Ya betul. Jadi panglimanya kreatornya ya. Iya. Menarik sekali. Semoga terwujud nih micro Entertainment. Micro entertainment. Film 2 menit itu keren banget. Reels ya. Siap. Semoga ya. Terima kasih lagi Mbak Bini, Mas Balki, teman-teman semuanya, Om Budiman Hakim. Sampai ketemu di Terima kasih Om Bud. Bye-bye Om Bud. Bye-bye semua teman-teman. Terima Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih Mas Rizky Balki. Sampai Sama-sama, jumpa. Bu. Sukses. Sukses semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Bye.